Halo rekan-rekan kepala sekolah, terutama rekan-rekan tenaga administrasi sekolah. Selamat berjumpa kembali di channel saya Ludim Sirait. Kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi SKP Tenaga Administrasi Sekolah tahun 2021. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang khusus saya buat untuk rekan-rekan yang bekerja di sekolah sebagai tenaga administrasi. Bagi rekan-rekan yang ingin memiliki aplikasinya, silahkan mendownloadnya pada link yang ada pada deskripsi di bawah ini. Lalu bagaimana bentuk aplikasinya? Mari kita ikuti tutorialnya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan channelnya di subscribe dulu. Dan jangan lupa videonya juga dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Seperti biasanya, untuk memulai aplikasi ini kita login dulu. Aplikasi ini juga saya bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian pengisian data awal di sebelah kanan. Kalau biasanya saya meletakkannya di sebelah kiri, kali ini saya meletakkannya di sebelah kanan. Pertama-tama yang rekan-rekan harus lakukan adalah mengisi data awal SKP dari tombol berikut ini. Nanti silakan rekan-rekan melengkapi semua data yang dibutuhkan pada bagian ini, mulai dari data pegawai yang dinilai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Silakan diisi. Kemudian jika rekan-rekan ingin mencetak hasil data yang telah diisi tadi, silakan dicetak pada cetak data SKP. Ini yang akan dicetak, yang awal tadi tidak dicetak, hanya untuk menginput data yang dibutuhkan. Jadi silakan nanti dicetak pada bagian ini. Kemudian jika rekan-rekan juga ingin mencetak cover SKP, silakan klik pada tombol cetak cover SKP seperti biasanya. Data cetak cover SKP seperti ini, silakan nanti dicetak. Kemudian yang kedua adalah kolom pada pengisian SKP periode Januari dan Juni tahun 2021. Seperti yang rekan-rekan ketahui, untuk SKP periode Januari sampai dengan Juni ini masih dilakukan dengan cara seperti SKP pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini rekan-rekan yang pertama-tama kali akan lakukan adalah mengisi rincian target SKP. Di sini saya sudah membuat beberapa kegiatan-kegiatan yang memang menjadi tugas pokok daripada seorang tenaga administrasi sekolah. Yang saya buat ini ada 13 item. Silahkan nanti rekan-rekan menambahnya lagi kalau memang lebih dari 13 item. Namun pada aplikasi ini saya hanya menyediakan 15 baris untuk 15 item. Nah, rekan-rekan boleh juga mengurangi, mungkin pada kegiatan ini tidak sampai dengan 13 sampai 15. Rekan-rekan bisa mengurangi, sepertinya di sini saya mengurangi di bagian ke-12, 13 misalnya seperti itu. Silahkan dihapus saja nanti. Kemudian pada bagian berikutnya adalah rekan-rekan bisa mencetak target SKP yang akan dibuat. Nah, semua data yang ada pada target SKP ini adalah sudah diisi pada bagian rincian target SKP yang ada di menu yang pertama tadi. Di sini rekan-rekan hanya perlu mengisi pada rincian target SKP di awal. Jika misalnya
target SKP-nya tidak mencapai 13, itu item pekerjaan yang dilakukan mungkin hanya 10, silakan rekan-rekan menghapusnya pada pengisian rincian target SKP ini. Nah, jadi misalnya ini yang 11, 12, 13 tidak ada, kita hapus. Kalau ini dihapus, maka secara otomatis pada bagian target SKP ini juga akan terhapus, hanya tinggal 10. Jadi ini sudah secara otomatis dibuat. Demikian juga pada bagian pengukuran. Jadi pada bagian pengukuran juga tinggal 10. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahnya lagi jumlahnya, silakan kembali diketikkan di bagian ini. Misalnya di sini adalah mencatat, misalnya ini ya, notulen rapat misalnya. Nah, ini berarti ada 11, maka pada target SKP-nya juga ada 11 di sini seperti ini. Lalu pada pengukurannya juga ada 11 seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik otak-atik pada bagian target SKP dan pengukuran ini. Silakan diisi pada rincian target SKP itu. Kemudian Bapak Ibu juga pada bagian ini bisa mencetak nanti penilaian seperti SKP yang lalu, silakan dicetak. Cuman di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nilai dari tenaga administrasi itu pada perilakunya. Jadi perilaku kerjanya, misalnya di sini orientasi pelayanan, contohnya langsung diketik langsung sesuai dengan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Misalnya di sini saya beri 85, integritasnya 86, komitmennya 82, disiplinnya 85. Ini silakan nanti diisi secara manual karena memang saya tidak membuatnya dalam bentuk instrumen. Karena mungkin inilah terakhir kali penggunaan SKP model lama ini. Jadi silakan nanti disesuaikan, hanya mengisi pada bagian angka-angka saja. Yang predikat dan yang lainnya akan secara terisi otomatis. Demikian juga tanggal-tanggal pembuatannya ini silakan nanti tidak perlu lagi diisi, hanya isi bagian ini saja. Kemudian pada buku catatan juga nanti rekan-rekan bisa mengisi pada bagian sini penilaian bulan berapa sampai dengan bulan berapa, silakan diisi, yang lainnya akan terisi secara otomatis. Kemudian rekan-rekan tenaga administrasi sekalian, pada kolom yang di bagian tengah ini, inilah yang baru, yaitu SKP periode Juni sampai dengan Desember. Mohon maaf, ini saya salah ketik, ini Juni sampai dengan Desember. Kita buat dulu sini Juli sampai dengan Desember. Desember. Di sini ada beberapa menu yang sudah saya siapkan, yaitu ada 12 menu, mulai dari rencana SKP, review SKP, penetapan SKP-nya, capaian SKP, perjanjian kerja SKP, dan penjabaran kerja ini. Kemudian yang baru ini memang ada ide baru dan juga ada laporan dokumen. Mari kita lihat satu persatu rencana SKP-nya, seperti juga rencana SKP yang ada pada SKP guru dan SKP kepala sekolah. Di sini ada rencana kinerja daripada tata usaha atau tenaga administrasi sekolah ini saya sudah bikin. Di sini ada tadi 13. Nah, akan termuat di sini. Lalu di sebelah kirinya ini adalah rencana kinerja atasan langsung, yaitu kepala sekolah yang menilai. Silakan nanti diisi di sini. Nah, inilah format pada rencana SKP. Kemudian ada review SKP. Ini silakan juga diisi. Kalau memang ini kalau tidak perlu tinggal dicetak saja. Kemudian ada juga penetapan SKP. Inilah bentuk penetapan SKP. Silahkan dilihat, nanti diperbaiki kalau memang diperlukan. Lalu kemudian ada capaian SKP. Ini silakan, capaian SKP-nya ada dibikin di format di sini. Kemudian
ada juga perjanjian kerja. Nah, inilah perjanjian kerja antara pegawai dengan pekerjaan yang ada. Pekerjaan yang harusnya dilakukan selama 1 tahun akan dibuat di dalam perjanjian kerja. Kemudian ada penjabarannya. Ini penjabaran ini mulai dari penjabaran tugas dan mutu dari pelaksana tugas di sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah, dan juga ada tenaga administrasi sekolah. Ini beberapa penjabaran tugasnya. Silakan nanti di print juga. Kemudian ada ide baru dari seorang ini, mungkin seorang tenaga administrasi juga ada menciptakan karya baru yang bisa membantu pekerjaan, mempermudah pekerjaan di sekolah. Misalnya di sini ada seorang tenaga administrasi membuat sebuah aplikasi buku induk yang mempermudah pekerjaan, karena selama ini buku induk untuk kurikulum 13 juga belum ada dijual. Jadi kita bisa menciptakan. Nah, jadi untuk lingkup tim kerja 2, untuk lingkup unit kerja nanti nilainya 3, lingkup instansi itu maksudnya pada wilayah kabupaten nilainya 4, lalu lingkup nasional itu nilainya 5 untuk ini. Nah, kemudian ada juga tombol kinerja. Nah, ini hasil kinerja dari pegawai. Ini silahkan diisi. Kemudian ada juga instrumen perilaku yang bisa diisi Bapak Ibu untuk tenaga administrasi ini. Silakan nanti diisi, diklik pada ini skalanya ini, seperti juga pada aplikasi SKP kepala sekolah dan SKP guru. Tinggal Bapak Ibu ganti di sini misalnya 3, kalau memang ini nilainya tidak setinggi itu skalanya, boleh juga di sini ganti 4 dan seterusnya. Silakan nanti diisi, maka dengan sendirinya kalau ini sudah diisi nanti dengan sendirinya nanti pada perilaku kerja ini akan nampak hasil-hasil dari orientasi pelayanan, inisiatif kerja, dan komitmen kerjasama kepemimpinan memang tidak diisi. Jadi ada 4 ini yang akan diisi pada instrumen perilaku kerja tadi. Kemudian ada integrasi. Di sini ada integrasi dari SKP Januari Juni. Silakan Bapak Ibu isi di sini nanti sesuai dengan konversi dari nilai SKP yang dicapai pada bulan Januari sampai dengan Juni, dikonversi dulu menjadi nilai rentang 120. Kemudian ada SKP Juli Desember, tidak perlu dikonversi karena memang sudah sesuai dengan PP yang baru. Kemudian untuk yang ide baru tadi, ini bisa kita hubungkan ke tadi adalah ide baru yang tadi kita sudah buat di bagian ini. Kita klik di sini maka dia akan masuk ke sini. Jadi sudah ada masuk ide baru dan baru akan nilai 100,7, ini baru mendapat nilai baik. Nah, ini salah satu contoh format integrasi hasil penilaian kinerja. Kemudian dan terakhir adalah laporan dokumen. Nah, di laporan dokumen ini Bapak Ibu kita membuat seperti juga pada penilaian pada SKP yang lama. Nah, ini ada juga di sini permasalahannya apa. Kalau ada permasalahan ditulis di sini, lalu ada rekomendasi dari atasannya, kemudian keberatannya apa, lalu penjelasan penilai atas keberatan, lalu ada keputusannya juga. Kalau memang ada silahkan diisi, kalau tidak ada dikosongkan, seperti juga pada penilaian pada SKP lama ini. Di sini juga ada keberatan, ada juga rekomendasi dan segalanya seperti itu sama. Kadang-kadang kalau tidak ada kita kosongkan saja. Demikian paparan tentang cara penggunaan aplikasi SKP Tenaga Administrasi Sekolah tahun 2021 yang buat periode ini. Jangan lupa bagi saudara-saudari yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe tidak bayar, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa video ini dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih.